Syabahi. Mengerti, Bik? Mengerti ya, Bik ya? Oke. Wujud syabahi. Wujud syabahi. Enam. Belum dijelasin. Iya, belum dijelasin, Bik ya. B. Sampai wujud apa kemarin ya? Udah yang wujud yang terakhir ya? Wujud terakhir, Bang. Oke. Wujud akal. Wujud syabahi. Ya, wujud syabahi kan? Oke, kita sambil mulai. Biar tidak terlalu malam. Karena habis ini kita ada rute ngopi yang agak berkepanjangan. Ngopi yang agak jauh kalau jalan kaki. Nih, oke, ditunggu. Apa ditunggu begini? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oh, fi tahrir ini ya? Fi tahrir? Bukan, belum. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu teman-teman kayak Mustafa itu kemana, Bang? Bagi membawa anak-anak aja, kayak ngurus Rocky. Oh iya. Engkau malam mau. Suruh ikut ngaji biar enggak terlalu kafir misalnya. Oh, insyaallah. Biar masuk Islam lagi. Oke, kita mulai ya. Ya mula-mula ada satu apa deh? Kamu sudah mau ngasih wejangan. Mentang-mentang sudah jadi ustaz kampung ya. Oh gitu mainnya, sudah mau ngasih wejangan. Sudah pengen ngasih wejangan aja. Gimana Din kabar ibu-ibu Din yang jadi jemaahmu? Lancar jelas. Oh lancar ya. Jadi kemarin itu Fit, kemarin ngaji Udin itu 2 hari yang lalu kan enggak salah. Itu memberikan uraian hikmahnya. Profil. Ustaz. Alif B sudah memberikan mau'izahnya di sini. Dan itu kabar baik. Oke, Din, Mas, kopi. Iya, ini Mas Fahri belum dibikinin kopi. air putih aja. Oh iya, air putih. Jadi biar air putih. Antum mana yang kopi? Kopi ada ini. Apa dia? Cangkirnya? Cangkir. Ada di kamarnya Mas Milal tuh. Warna putih, Din. Nah, mula-mula Sayyidina Abu Bakar itu punya satu doa yang gak unik. Doanya Sayyidina Abu Bakar itu salah satunya adalah Allahumma absut liyad dunya wa zahidni fiha. Apa ulangi? Allahumma absut liyad dunya wa zahidni fiha. Nah, jadi itu salah satu doanya Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, permudahkanlah saya urusan dunia. Berikan ke lapangan dalam bab dunia, tetapi berikan saya sikap zuhud atas dunia. Adan.
Sabar. Halo. Oh, ini harga bukunya. Cetak aja PDF-nya dong sama. Iya. Aku tahu. Berapa? Dari 200 ke 200. Sudah ada. Sekarang Terus ini Menteri Musyawari kan nyerang. Santri-santri muda bisa gitu. Mantap. Ini anak ibu ini. enggak. Ya. Bikin. Oh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi Sayyidina Abu Bakar itu punya satu doa. Doanya bagus sekali. Allahumma bsut liyad dunya wa zahidni. Ya Allah, gampangkanlah urusan duniawi, luaskanlah maksudnya ya. Kalau bab rezeki dan lain-lain, urusan-urusan perbendaharaan duniawi itu Sayyidina Abu Bakar minta untuk dimudahkan. Tetapi doa yang kedua, potongan doa yang kedua adalah wazahidni fiha. Tapi buatlah saya zuhud. Nah, ini yang pertama menunjukkan bahwa sikap zuhud itu tidak meniscayakan kemiskinan. Ini sebenarnya kritik atas beberapa beberapa orang yang mencoba mengkritik makna zuhud dalam Islam yang dianggap sebagai satu sikap yang tidak mau dunia. Nah, kalau kita baca misalnya beberapa pengkritik tasawuf itu kalau kita mau tarik jauh sebelum Ibnu Taimiyah itu sudah ada kelompok ataupun para sarjana Islam yang klasik yang mencoba untuk mengkritik tasawuf. Tapi nanti kemudian vokal tasawuf ini menjadi kritik itu ketika Ibnu Taimiyah. Walaupun tidak mengkritik tasawuf sebagai satu hakikat ataupun menghayati nilai-nilai agama, tapi sebagai satu praktik yang waktu itu memang ada unsur-unsur tatorruf. Nah, kalau mau bahas masalah tatorruf atau wasatiyatul Islam, itu ada salah satu kitab karangan Al-Qarobali. Jadi Al-Qarobali itu mengarang satu kitab, Bali. Ingat, Karo Bali. Balinya ingat. Bali. Oke. Jadi Al-Qarobali itu punya kitab namanya At-Thariqah Al-Muhammadiyah Wasiroh Al-Ahmadiyah. Jadi kitab itu isinya tentang syariat Nabi Muhammad.
Di dalamnya menggariskan tentang poin-poin penting. Ini kitab termasuk kitab-kitab yang mungkin ditulis di abad ke-10 Hijriah. Ke-9, masa-masa Asyuyuti atau pra-Asyuyuti dikit. Itu sudah membahas masalah wasatiyatul Islam. Wasatiyah itu dalam berapa level dan lain-lain. Banyak macam-macam. Kitabnya sekitar 600-an halaman. Nah, jadi jadi salah satu tatorruf itu yang tidak diperbolehkan. Tatorruf itu tidak diperbolehkan, umpamanya misalnya perilaku asketik mereka yang terkadang sampai melupakan keluarga, melupakan hak-hak anggota badan dan lain-lain. Tetapi kalau kita baca dalam kitab, salah satu kitab wasatiyah itu yang judulnya At-Thariqah Al-Muhammadiyah, tatorruf itu tidak boleh untuk disebarkan pada orang. Umpamanya kalau ngajarin orang misalnya ya, itu yang kamu Din harus ikut mujahadah begini 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 yang susah, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk diri sendiri itu diperbolehkan. Misalnya Rasul itu masyhur hadisnya, beliau sujud sampai tawarramat qadamahu. Beliau itu sampai bengkak kakinya. Nah, itu dalam burdah kan ada dolam tu sunnataman ayat dolama ila anistakat qadamahu durramin waromi wasyadda min sawabin asya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashham mutrafal adab. Banyak. Warawadatsul jibalu syumumin dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama. Sudah ada gunanya burdahnya ya. Kalau mau jadi mahasiswa UIN minimal harus hafal burdah. Sama hafal burdah. Buang songkok putihnya itu. Sudah hafal ya Din, bagus Din. Ancor. Nah oke. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau untuk dirinya sendiri beliau sampai tawarramat qadamah, sampai bengkak kakinya. Tapi untuk diri sendiri. Karena apa? Itu mujahad. Dalam dunia spiritual bagi seorang pendaki lembah spiritual istilahnya. Bahasanya biar keren. Jadi untuk mendaki lembah spiritual yang terjal dan penuh dan sangat berbahaya itu ada 2 makom minimal yang selalu tampak. Pertama makomul mujahadah, yang kedua makomul musyahadah. Makomul mujahadah ini langkah permulaan. Jadi langkah permulaan semacam ini orang itu harus melakukan mujahadah. Mujahadah itu usaha. Umpamanya untuk kasrus syahwat, untuk memutus syahwat kita yang kerap kali lebih liar daripada diri kita sendiri. Umpamanya mata kita mungkin ngelihat kitab, tetapi siapa yang tahu huruf-huruf itu tiba-tiba, huruf dalam kitab itu ya, tiba-tiba membentuk wajah wanita sampai struktur fisiknya dan lain-lain, panjang pula misalnya. Nah, siapa tahu Sultan itu. Siapa tahu. Nah, artinya kerap kali kita demikian. Nah, maka untuk kasrus syahwat, untuk mutus syahwat itu harus dilawan dengan cara mujahadah yang ekstra. Makanya banyak orang yang kemudian mengambil jalur-jalur sepi, uzlah, untuk menjauhi manusia. Bukan mereka benci pada manusia, tapi mereka beranggapan bahwa kalau saya terus berada di sini, maka saya tidak bisa kemana-mana. Kira-kira begitu. Karena keseharian itu, kalau kata Martin Heidegger yang ya, keseharian itu emang kerap kali menyesatkan diri kita, menghancurkan, menghilangkan otentitas manusia. Keseharian, alias larut dalam keseharian kita. Itu bisa menyesatkan diri. Nah, sehingga para sufi kemudian mengambil jalan lain untuk mengembalikan diri. Nah, maka dari itu sebenarnya ngaji itu juga bagian dari salik itu. Bagian daripada jalan kita untuk mencapai tangga-tangga spiritual. Misalnya dalam ngaji ada apa? Ada keistiqomahan. Jangan bahas yang lain dulu. Kalau seandainya umpamanya maghrib kita tidak ngaji di sini, boleh jadi maghrib kita di warung kopi. Boleh jadi isinya ngibahin orang. Kalau di pojok bisa jadi nonton film Upin Ipin. Film Ipin Ipin. Jadi bisa begitu tuh.
Nah, ya nonton film Dono lah terus. Dono kan lumayan. Nah, jadi untuk mendaki jembatan-jembatan spiritual yang demikian, orang perlu melakukan mujahadah. Qat'us syahwat, untuk memutus syahwat itu. Nah, salah satu memotong syahwat adalah ngaji ini, sederhananya ngaji. Ngaji. Pertama kita dengan punya satu matra waktu. Ini yang sering kali saya pakai bahasanya. Dengan punya satu matra waktu, umpamanya setiap maghrib saya harus pulang. Kecuali sedang di Solo karena sedang berduaan, misalnya, enggak apa-apa. Karena ke Solo kan jauh kan. Solo tuh jauh. Untuk sekadar Habib Syekh bang. Habib Syekh bang. Oh ternyata dia begitu. Tapi ya sudah, itu kita anggap masa lalu dia. Nah, dia yang bikin namanya. Iya, jangan lihat orangnya. Orangnya enggak ada. Enggak. Oke. Penting. Mujahadah. Siapa ini dia? Manohar. Siapa? Anaknya ibu ini. Anak antingan ini. Rijal. Fadil. Oh Fadil. Kenal aku. Ya, oke. Terus kita lanjutkan. Nah, jadi memang caranya ekstrim untuk begitu ya. Caranya ekstrim. Nah, kalau dalam waktu kita bisa menggunakan satu matra waktu untuk minimal keluar dari aktivitas yang selama ini, umpamanya selama 24 jam. Kita bisa keluar dari rutinitas untuk menemukan diri kita yang otentik. Nah, itu ya. Untuk menemukan diri kita yang asli. Umpamanya 1 jam saja dalam sehari. Dengan cara pulang dari warung kopi, dengan cara keluar dari hiruk pikuk 1 jam saja. Ya, 1 jam saja itu sudah sangat baik itu, untuk menemukan diri kita sendiri, merefleksi nilai-nilai, merefleksi apapun itu. Nah, tapi kalau umpamanya Sultoni kesulitan untuk melakukan refleksi diri, bahkan dia sendiri mungkin tidak paham apa itu refleksi, karena jurusan PGMI ya. Oke, umpamanya kan apa ini refleksi? Ya sudah, ngaji saja, itu cara terbaik. Ngaji aja, pulang, istighosa, baca burdah. Itu. Jadi tadi teorinya Heidegger itu bisa kalah dengan teorinya Sultoni. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya saya mau cerita tentang tadi masalah bahwa zuhud, si zuhud itu tidak meniscayakan kita miskin, tidak meniscayakan fakir. Beberapa orang-orang kan menganggap ya, beberapa tokoh-tokoh yang kontra dengan sufisme menganggap sikap asketisme itu sikap pelepasan total atas duniawi. Enggak, itu level lain. Itu level mujahadah. Mereka yang sudah sampai pada level musyahadah itu justru bersifat lebih adaptif umpamanya dengan mereka ya sudah bekerja seperti biasa, gabung dengan orang dan lain-lain. Walaupun di awal permulaan sepertinya saya dulu pernah sampaikan pas kita ngaji hikam ya. Kita ngaji hikam di UIN waktu itu kan. Ramadan, bahwa memang pada tangga pertama orang untuk mencapai untuk melakukan pendakian spiritual adalah dengan cara melepas atau menjauh dari realitas. Tapi di tingkat tertinggi untuk menyatu dengan realitas itu. Jadi meninggalkan untuk menyatu sebenarnya. Nah, gitu. Jadi meninggalkan sesuatu untuk kemudian menyatu, memberi makna, memberi warna atas sesuatu itu, gitu. Nah, jadi agar air itu ada gunanya selain cuma untuk nyuci baju dan minum, biar ada gunanya ya bikinin kopi lah misalnya. Bikin kopi. Ini mana kopi beberapa hari kan gitu kan. Jadi minimal bikin kopi. Biar kita itu dikirain saya ini kayak kayaknya. Dikirain asam lambung, cuma dikasih air putih. Kalau Mas Fahri enggak apa-apa. Oke, jadi agar ada gunanya air di belakang gitu. Jadi sambil dibikinin kopi. Ya, enggak semua, enggak 1 galon bikin kopi itu. Enak dimasak.
Tapi itu kelakuan yang baik. Mudah-mudahan tidak turun pada anak cucunya ya. Oke. Nah, tadi gimana doanya? Allah mabsud lihat dunia fazahidni. Jadi saya beri kelapangan dunia ya Allah. Tapi juga berikan saya sikap zuhud. Sehingga gini loh maksudnya. Ketika orang itu punya harta, tidak tamak dengan hartanya. Itu maksudnya. Hartanya dijadikan jalan ya untuk dia bersedekah apa segala macam investasi, termasuk untuk uang panai misalnya. Apa uang panai, Din? Mas Fahri ya. Ngerti uang panai ini? Hah? Ngerti uang panai ya? Ngerti lah Bang. Nah, Sultoni itu dia udah cari uang panai dari sekarang. Bagus. Mudah-mudahan ya ada hasilnya lah yang maksim itu ya. Anu lah, pakai kripto lah sekarang. Apa itu, Bang? Judi. Oh, judi. Oke, kita back to the topic. Kita masuk ke wujud syabahi. Wujud syabahi ini adalah wujud kelima dari 5 wujud yang merupakan keseluruhan dari bentuk informasi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amal wujudul syabahiyyu fa mithaluhu al-ghadabu wasyauqu wal farahu was-sabru wa ghairu dzalika mimma warada fi haqqillahi ta'ala. Jadi yang disebut wujud syabahi itu contohnya adalah ghadab, marah, rindu, senang, sabar, wa ghairu dzalik dan lain-lainnya mimma warada fi haqqillahi ta'ala, dari apa-apa yang menjadi hak Allah. Hak Allah artinya masuk dalam kategori Asmaul Husna. Di Asmaul Husna itu Allah punya sifat yang sifatnya itu merupakan turunan dari af'al. Turunan dari af'al. Jadi kan begini, ada zat ya. Setiap zat itu nanti dia memiliki sifat, memiliki af'al di sisi lain. Nah, oleh karena itu di Asmaul Husna yang 99 itu ada nama yang berangkat dari zat. Zatnya punya sifat apa umpamanya. Ada nama yang berangkat dari af'al. Tapi itu tidak penting. Itu susah. Oke, sekarang gini aja mudahnya. Jadi ada zat, ada sifat, ya ada af'al. Yang paling tampak ke kita itu adalah af'al. Af'al Allah. Kita tidak mengetahui esensi sifat Allah seperti apa. Makanya Allah dibilang Maha Rahman misalnya. Rahman itu berarti nama yang diambil dari apa? Dari af'al. Nah, jadi kita tidak tahu esensi sifat Rahmannya Allah itu kayak apa. Apakah seperti sifat Rahman apa artinya kasih sayang kan? Rohim juga kasih sayang. Hanya saja nanti maknanya agak spesifik. Misalnya kalau kasih sayang orang tua, rohimnya orang tua itu oke. Ada bentuknya itu ada. Misalnya dikirimin uang, dibiayain, di sekolahin sampai dari SMA, nyantri sampai S2, sampai S1, sampai S2 di UIN, PGMI misalnya kan. Sudah disupport oleh orang tuanya. Itu kasih orang tua. Nah, kasih sayang orang tua nampak. Ya. Ada transferan misalnya. Walaupun nanti transferannya itu dipakai untuk ke Solo. Majelis taklim, bisa. Oke. Nah, Allah itu jadi punya sekian nama. Salah satu namanya itu bisa asosiasinya itu manusia Bang. Contohnya Allah itu kan Al-Muntakim. Muntakim itu maha dendam. Ya, dendam lah. Muntakim itu orang yang di dalam hatinya dipenuhi kebencian, kemudian membuncah menjadi siksaan. Kira-kira begitu. Jadi Muntakim tuh terbakar dalam hati. Umpamanya dibohongi. Itu kan begitu. Jadi Allah juga bisa begitu. Tetapi itu namanya wujud syabahi. Kita tidak boleh menganggap bahwa marahnya Allah itu syabahi, wujudi. Ada bentuk apa ya?
ada wujudnya. Marahnya Allah itu kayak umpamanya ekspresi manusia kalau marah kayak apalah, enggak harus begitu. Karena itu syabahi. Syabahi itu artinya diserupakan saja. Diserupakan dengan sifatnya manusia. Karena kalau Allah ini enggak ada syabahiyahnya, maka sifat Allah itu enggak bisa kita paham. Makanya cara paling mudah untuk memahami Allah adalah memahami af'alnya yang pertama. Allah kan, makanya kalau kita mengenal Allah itu mengenal af'alnya dulu. Sebelum kita kenal Allah kasih sayang, kita kenal bahwa kita dapat kesehatan, kita dapat kemudahan hidup, kita dapat macam-macam. Nah itu kan hasil af'al Allah. Jadi tajalliyat Allah yang paling rendah itu af'al. Makanya af'al itu kalau dalam ilmu tauhid sifat hadis kan, betul ya? Yang udah ngaji tauhid, hadis, ta'alluq tanjizi hadis. Jadi kudrat itu biar begitu. Umpamanya Allah mau ngasih, Allah memberikan kemudahan atas setiap perkara macam-macam. Nah itu kan af'al dari Allah. Di atasnya Allah punya Rahman. Kenapa umpamanya kita makan, Allah memberi kita makan, itu af'alnya, berarti Allah punya sifat maha memberi makan. Nah, maha memberi makan. Nah, sifatnya ini melekat pada zatnya. Nah, manusia tidak mungkin bisa memahami zat sebelum dia mampu memahami af'alnya dulu. Ya, af'alnya dulu yang tersebar di muka bumi ini dipahami. Kemudian setiap af'al itu baru nanti dinaikkan sehingga menjadi sifat-sifat. Umpamanya Allah maha menghidupkan, maha mematikan. Itu kita tidak akan pernah bisa ngasih sifat itu ke Allah kalau realita kehidupan dan kematian tidak ada di dunia ini. Misalnya. Nah, ini tidak ada kematian kok, tidak ada kehidupan kok, tiba-tiba Allah dikasih sifat begitu. Nah, kan gitu. Jadi ada pancaran sifatnya dulu di muka. Ada manifestasi atau teofani ya istilahnya, tajalliyat. Teofani dari af'al Allah itu dulu di muka bumi. Bentuknya yang aktual ada. Sehingga orang yang baik, seorang mukmin yang baik itu adalah mukmin yang mampu melihat sesuatu itu nyampe ke Allah. Melihat sesuatu nyampe ke Allah itu apa? Dia ngelihat semesta dan apa-apa nyampe ke Allah. Nyampe ke Allah itu jangan dimaknai cuma pasif sekadar kalian merenung begini. Oh ini aku kok diberi lapar ya. Oh berarti Allah ingin aku merasakan gimana kayaknya orang lapar. Enggak cuma sekadar begitu. Ya itu enggak salah, bagus saja. Yang ada biasanya tadabbur itu kan. Tadabbur alam atau tadabbur apa? Tadabbur senja. Tiba-tiba nanti akan memotret awan, ada tulisannya misalnya. Itu siapa itu yang biasa begitu? Oh iya, biasanya. Tiba-tiba awan kok ada tulisannya. Keren. Nyerang ya. Nah, oke. Nah, oke. Jadi jadi bukan hanya itu ya, tapi juga Allah ingin ketika Allah memberikan af'alnya di muka bumi ini, ya harus diselesaikan di situ juga gitu. Umpamanya ini kok aku lapar. Biasanya kalau lapar, Allah kan nyuruh kerja, berarti kan begitu. Nah, jadi itu maksudnya, bukan sekadar Allah maha melaparkan. Enggak begitu, enggak terhenti di situ. Nah, bukan terhenti di situ, karena maksudnya ketika Allah memberikan penampakan af'alnya di muka bumi ini, af'alnya itu harus direaksi. Af'alnya Allah itu perlu direaksi oleh manusia. Bukan cuma sekadar naikkan, oh berarti Allah punya sifat ini, atau kemudian enggak begitu, tapi juga perlu direaksi. Umpamanya Allah ngasih masalah. Kalau Allah ngasih kita masalah, berarti Allah ingin apa? Ingin direspon. Kan gitu aja. Respon dong gitu. Checklist 1 nih ya. Biasanya kan begitu kan. Hambaku nih kata Allah. Tiba-tiba hilang aja profil. Misalnya. Tadi kayaknya masih aktif. Kok tiba-tiba hilang profil? Namanya tolong bawain kitab. Tolong bawain kitab ke sini. Kayaknya lama banget. Setelah, tapi notifikasinya lain. Ting, kalau cewek yang bening-bening dikit langsung motif. Nah, ini kan ya biasa. Tapi itu bukan ininya. Tapi yang paling penting adalah
Jadi ketika Allah menurunkan af'alnya ke muka bumi, yang paling penting, yang diminta adalah respon. Dan respon yang diminta itu respon duniawi. Makanya kalau bahasa sederhananya, yang disebut ya, umpamanya, menyelesaikan perkara dunia dengan dunia, itu berarti merespon apa yang diminta oleh Allah. Gitu. Hal yang duniawi ini tidak usah selesaikan semua dengan urusan ukhrawi. Itu paling penting. Karena tidak minta gitu Allah. Allah itu minta, ketika kamu disimpan di dunia, kamu harus menyelesaikan perkara-perkaramu itu secara duniawi gitu. Nah, biar agak nuansa intelektual dan contohnya misalnya ketika bab urusan bernegara, ini kan urusan duniawi. Ya selesaikan di duniawi saja, ijtihad apa segala macam, ya selesaikan begitu. Beda namanya dengan tradisi Syiah yang setiap perkaranya itu diajak naik ke atas. Jadi dicarikan sampai nanti ujung-ujungnya imamiyah, kemudian imam maksum apa segala macam sampai ke atas. Itu merupakan cara mereka berijtihad. Ya terserah, tapi Allah sebenarnya pengen ketika ngasih sesuatu ke dunia ini ya kita meresponnya secara manusiawi. Karena apa? Karena Allah juga umpamanya ketika Allah punya sifat marah, muntakim itu tadi, intikomnya, sifat marahnya Allah, itu kerasa di bumi kok. Kerasa di bumi. Oleh karena itu, kalau dalam tafsir ya, misalnya, kita lihat di Al-Humazah itu, narullahillati tattoli'u alal afidah. Jadi neraka Allah itu tattoli'u alal afidah, naik sampai ke ujung hati. Itu apa maksudnya? Naik sampai ke ujung hati itu berarti siksaan. Itu nembus ke manusia. Umpamanya kamu berbuat salah, pasti akan ada dampak buruk secara psikologis. Umpamanya kenapa ya aku kok susah sekali, kok susah sekali ya. Kayaknya semua masalah tuh numpuk dalam pikiranku. Padahal sebenarnya biasa saja problem. Umpamanya. Pernah merasakan begitu ya? Kenapa ya? Itu jangan-jangan karena kita secara psikologis itu tidak mampu menguasai diri. Sehingga kita yang dikuasai. Kira-kira begitu ya. Kita yang dikuasai kalau kita tidak mampu menguasai. Nah, tapi umpamanya agak tertib. Umpamanya hiduplah dengan agak tertib. Tertib juga pikiran. Jadi Allah punya sifat ghadab. Ghadabnya pasti terasa. Jangan tunggu kayak apa ghadabnya Allah. Jangan tunggu. Umpamanya tidak sholat aja lah. Tidak sholat kan Allah murka. Tidak sholat Allah murka. Nah murkanya Allah kayak apa ya? Kayak apa? Dengan kamu tidak sholat lagi, bawahnya tidak sholat subuh. Murkanya Allah apa? Biasanya kamu tidak sholat duhur juga. Jadi ketika kamu tidak sholat, itu sudah merupakan bentuk murka Allah. Kenapa ya beberapa hari terakhir, kok subuhku 5:30? Beberapa hari terakhir, kok subuhku Mending 5:30 ya, mun kalau 11. Oh iya, kok subuhku jam 11? Kenapa? Subhur. Nah, itu biasanya karena sudah tidak ada keteraturan. Ini susah. Nah, oke. Final kotok masalan hakikotu. Oke, ini wujud syabah. Ini sebenarnya sambil untuk kasih motivasi biar Udin ini makin ini. Apa itu, Din? Kopi, Mas. Oh, kok langsung bikin kopi ya? Kan ke masjid. Ya udah. Mas, nggak habis kopinya tadi. Hah? Habis kopinya. Kopi Lampung. Iya. Saya nggak gitu. Oke. Nah, jadi wujud syabahi itu kita tidak boleh memaknain Allah itu sifat marahnya Allah itu sama dengan marahnya kita. Ya. Ini hanya keserupaan saja. Serupa itu maksudnya syabah itu diserupakan. Karena kita tidak mungkin memahami Allah kalau tanpa dimulakan tasbih dulu. Ya. Jadi ini tasbih saja kepada manusia. Kalau tidak tasbih apa yang bisa kita pahami? Oleh karena itu manusia ini kan hanya bisa mengerti kadang-kadang kalau menggunakan contoh. Contoh itu lebih kuat daripada penjelasan. Contoh itu lebih kuat daripada penjelasan. Allah memberikan Al-Quran. Oke, penjelasan. Tapi Allah juga ngutus Nabi.
sebagai contoh. Ketika Nabi tiada, contoh-contoh itu masih terus ada sampai ke para ulama. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi tidak cukup hanya sekadar penjelasan, tapi butuh contoh. Nah, itu kira-kira. Nah, contoh ini yang harus ya karena contoh ini bikin selamat orang awam, kira-kira begitu. Ada beberapa orang yang tidak butuh contoh. Misalnya dia sudah mampu memahami Al-Quran, mampu ini dengan perangkat keilmuan yang dia miliki, dan dia mau menggunakan itu untuk memahami Quran. Ya sudah, dia tidak butuh otoritas. Dia sudah bisa diperkenankan. Nanti Bung Fahri bisa mengelaborasi dengan ayatullah Mujtahid Syabestari ya, yang mengedepankan bacaan hermeneutika subjektif. Itu bagus tuh. Anda ngerti karena PGNI. Apa-apa lah. Kan sudah masuk jurusan tafsir. Oke. Nah, jadi wujud syabahi itu penting. Contoh itu penting. Fainal ghadab masalan haqiqatuhu ulyanu damil qalbi li iradati tashaffi wa hadha la yanfaku 'anil nuqsanin wa alamin. Faman qama indahul burhan ala istihalati thubuti nafsil ghadab billah thubutan dzatiyan wa hissiyan wa khayaliyan wa aqliyan nazzalahu ala thubuti sifatin ukhra yasdur minha ma yasdur minal ghadab ka iradatil iqab. Seperti sifat ghadab, marah. Allah punya sifat marah. Marah ini kan ulyanu damil qalbi. Hatinya mendidih. Hatinya mendidih, marah tuh. Gluk-gluk. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kan tidak mungkin Allah punya gulyanul qalbi. Karena kalau Allah punya gulyanul qalbi layaknya manusia, ya berarti ya Allah hadis dong baru. Dan kalau Allah baru, ya berarti tasalsul mustahil. Nah, oke, nazzalahu ala thubuti sifatin ukhra. Oleh karena itu kalau dia tidak mungkin marahnya seperti manusia, maka pasti maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan marah kayak manusia. Tapi maksudnya adalah iradatil iqab. Allah tuh punya kehendak untuk menyiksa. Gitu. Wal iradah tunasibul ghadab fi haqiqatihi. Dan sedangkan iradah ini kehendak untuk menyiksa itu sama dengan marah secara hakikat. Lakin fi sifatin minas sifat tuqarin. Tetapi dalam satu sifat dan sifat-sifat yang lain itu sama. Wa atharin minal athar tasduru anha wa huwal ilah. Fahadihi darajatut ta'wilat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wujud syabahi yang terakhir. Wujud syabahi ini pada intinya adalah Nabi itu, Al-Quran itu, ya, Al-Quran dan Nabi itu membawa informasi. Masih ingat tidak ada berapa informasi utama yang dibawa Nabi? 3. 1, mengenalkan Allah. Kedua, apa nomor 2? Cara menuju Allah. Karena Allah setelah dikenali itu kalau kita tidak melakukan apa-apa setelahnya ya percuma. Kamu kenal sama misalnya, terus kamu tidak ya percuma. Makanya setelah kenal eksekusi. Itu. Nah, begitu juga Allah kalau sudah dikenal ya harus didekati. Cara mendekati Allah tuh syariatlah dia. Nah, kan gitu kan? Kemudian nanti setelah yang ketiga yang dibawa oleh Nabi adalah kabar tentang maaf. Hal yang akan kita terima, yang akan kita rasakan ketika kita bertemu dengan Allah. Nah, itu ada 3 poin itu sampai. Itu totalitas agama Islam itu. Jadi rubah ya rukun Islamnya ya. Merubah rukun Islam. Tapi enggak, itu misi utama Kanjeng Nabi. Kenalin Allah, setelah kenal gimana cara mendekati, setelah didekati nanti akan dikabarkan oleh Quran bagaimana keadaan. Ada yang mendekati tapi salah, ya keadaannya tersiksa. Ada yang mendekati dan benar, ya keadaannya baik. Ini semuanya informasi nih, tentang Allah informasi, tentang jalannya juga informasi, tentang keadaannya juga informasi. Oleh karena itu harus dikonfirmasi, kita harus bisa membedakan jenis-jenis informasi itu berdasarkan 5 kriteria wujud.
Wujud dzati, wujud hissi, wujud khoyali, wujud akli, dan wujud syabahi. Yang terakhir, karena Nabi bilang beberapa kali, misalnya ada satu hadis yang cukup terkenal ya, dan saudara-saudara kita yang terhormat, orang-orang Wahaboy kerap kali menyalahpahami hadis ini. Pamannya beliau itu Rasul itu pernah nanya kepada salah seorang bukan Badui ya, Badui lah. Rasul pernah nanya, Aina Allah, di mana Allah, untuk ngetes teologi dia. Dia menjawab fis sama, sambil nunjuk langit. Kemudian Rasul mengkonfirmasi bahwa iman dia benar. Tetapi sebagian orang mengatakan berarti kan Allah ada di langit. Berarti Allah ada di langit, bukan begitu maksudnya. Kata fis sama, menunjuk ke atas, itu belum tentu nunjukin bahwa sesuatu itu ada di atas kan. Umpamanya cita-cita. Kita punya cita-cita. Kalau cita-cita biasanya kita nunjuk kemana? Ke depan kan. Ke depan tuh cita-cita biasanya, asosiasinya ke depan. Kita akan sampai di sana nanti. Sampai di sana. Mana itu? Padahal tidak bisa ditunjuk cita-cita, belum ada. Nah, jadi tidak semua yang ditunjuk itu justru menunjukkan bahwa keberadaannya ada. Tidak, belum tentu. Sama dengan Sultan yang upil. Belum tentu ada upilnya itu. Dicari sama dia, ditunjuk-tunjuk gini kan. Padahal upilnya udah di sini. Udah gini ini sampai berdarah. Nah, itu intermezzo saja. Nah, jadi sesuatu yang ditunjuk belum tentu zatnya ada di sana. Jadi begitulah cara Al-Quran berkomunikasi waktu itu dengan orang Arab yang menggunakan juga tradisi orang Arab. Jadi juga menggunakan tradisi orang Arab. Umpamanya sesuatu yang tinggi ya diasosiasikan ke atas, ya gimana lagi? Allah juga mensifati dirinya tinggi kok. Al-Azim, Al-Ali, itu kan maknanya keluhuran. Nggak mungkin nunjuk di mana Allah, di bawah. Nah, itu udah spesifik nanti itu. Jadi, nah, sebagian orang menganggap bahwa Allah isbat punya tempat di atas, itu kan yang salah. Nah, karena nah itu namanya informasi syabahi. Cuma sekadar disamakan saja. Apa yang di atas ketinggian, kemudian ketidakterjangkauan. Kan gitu itu maksudnya. Itu wujud syabahi. Kenapa syabahi? Karena diserupakan saja dengan sesuatu yang tidak terjangkau, sesuatu yang luhur. Itu aja. Ya. Berarti orang yang melakukan takwil atas hal-hal yang sifatnya syabahi itu benar. Nah, kira-kira begitu. Yang masih hissi, khoyali, akli, dan zati itu benar. Karena itu memang 5 varian informasi yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah wujud syabahi kita selesai sudah. Nih, Apa ada? nih. Hah? Ya bang. Ini ada umat-umat antum ini. Oh iya. Ada mursyid. 8 orang. Terus siapa lagi? Siregar Sambo. Aziz bang. Mungkin Oke. sahabat-sahabat ada yang mau bertanya. Kita hari ini memang sengaja saya minta khusus ini untuk kebetulan Hasani di sana di tempat perasingan itu lagi sedang mentradisikan ngaji. Jadi kita di sini yang di Pontianak berusaha untuk ngambil istifadah lah ya, bermanfaat dari sini. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa rutin lah setiap malam, kecuali malam Kamis dan malam Jumat ya nih ya. Iya, malam Jumat proyek lain bang. Oh ya, proyek kahfi. Oh, proyek kahfi. Oh, letak ayasinan boleh lah. Sudah enggak. Oh iya, udah hijrah ya. Menyesuaikan dengan masyarakat setempat. Oh iya. Monggo dilanjut nih. Pertanyaan. Nanti kalau gampang biar aku jawab, kalau susah biar Mas. Kalau tentang motivasi hidup, ini coba deh. Bagaimana pandangan Al-Quran hadis?
bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis orang yang membuat jalan untuk maksiat? Paham nggak? Enggak. Aku ditanya paham enggak, Pak? Bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis orang yang membuat jembatan atau jalan Untuk bermaksiat. maksiat? Umpamanya Ya, kamu nyomblangin orang, enggak gitu. Contohnya orang berzina. nyuruh orang berzina. contohnya gini. Bekerja kan katakan harus jongkok, tidak boleh berdiri. Bagaimana ada fasilitas yang disediakan orang itu untuk berdiri gitu dong? Laki-laki enggak boleh kencing berdiri. Ya. Tapi ada sebagian orang Murid kencing berlari. Gimana sih? Laki-laki enggak boleh kencing berdiri. Iya, oke. ya, Jembatan. Kemudian apakah dosa orang yang bikin wastafel itu karena nyuruh orang kencing berdiri? iya. Siapa yang nyuruh? Mau cuma nyimpan wastafel kok. Ya siapa yang nyuruh, Din? Enggak nampak sih kalau mandi di UIN itu kan kalau mandi kan ada ya khususnya berdiri gitu. Oh, iya. Untuk berdiri orang. Sebenarnya itu pilihan ya. Jadi teman-teman kalau enggak mau pakai bukan wastafel namanya, itu pisport. Wastafel buat Wastafel kedengaran. Pisport namanya itu. Eh, Kalau wastafel kencing di wastafel gimana ceritanya? gimana ceritanya itu? Kencing di wastafel. Sultoni itu, Bang. Itu pisport namanya ya, tempat orang di pisport. Iya. Apa nih? Pisport. Iya kan? Pisport. Oh iya. Pisport kalau wastafel itu yang begini Sultoni gitu. Kamu emangnya kencing ke Aku ingat kosakata lain soalnya. Nah, oke. Pisport. Itu kalau ndak mau kencing di situ ndak masalah. Bawa botol misalnya. Atau ke tempat yang kencingnya ndak begitu. Untukmu ya solusi. Tapi sebenarnya kencing duduk ataupun kencing berdiri, kencing duduk memang dianjurkan. Tapi kencing berdiri bukan maksiat apalagi dosa, enggak. Cuma khilaful afdol namanya kalau dalam fikih. Ya, khilaful afdol itu berarti kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih utama. Nah, enggak sampai pada derajat makruh bahkan. Khilaful afdol itu hanya kamu tidak melaksanakan sesuatu yang lebih dianggap afdol. Karena bab kencing duduk itu bukan persoalan hukum, itu persoalan adat. Ya, kalau dalam fikih ini harus penting diperhatikan ya. Umpamanya rukun syarat wudhu, ya syarat wudhu sama rukun wudhu. Itu dua unsur itu kan yang membangun wudhu. Tetapi di sisi lain ada adab wudhu. Misalnya ngadap kiblat, itu adab wudhu. Afdol kalau kita mau wudhu ngadap kiblat. Tetapi kalau kita tidak bisa wudhu ngadap kiblat, bukan artinya dosa pas tidak ngadap kiblat. Nah, itu maksudnya. Karena itu hanya sekadar adab. Ya, adab itu belum tidak langsung dosa kebalikannya. Nah, gitu. Itu hanya keutamaan saja. Di antara etika kita adalah begitu. Adab orang tua gimana? Cium tangan toh? Enggak cium tangan ya enggak dosa. Itu cuma adab. Nah, kan gitu kan. Ini soal ekspresi dan lokalitas lah ya, saya kira ya. Ya betul itu, Pak. Jadi itu biasa aja. Namanya kamu dosa enggak sih enggak cium tangan sama orang tua. Itu di Arab bahkan ya jarang yang cium tangan sama orang tua. Paling cipika-cipiki gitu. Selesai. Dipegang jenggot dah. Dipegang jenggotnya malah. Apalagi kalau di ini kan di Eropa. Kepalanya dikemplang gini itu bagian respect tuh kalau dalam dunia sepak bola. Nah, itu kan sudah beda. Jadi enggak semua. Jadi kencing berdiri enggak dosa ya. Kencing berdiri aja enggak apa-apa. Di kampus itu enggak apa-apa kencing berdiri. Enggak dosa, santai aja.
Kalau dosa itu ini ya, yang dosa itu adalah kalau kamu menganggap bahwa orang yang bikin pispot dan meletakkannya di situ itu menjadikan jalan maksiat. Itu kamu yang dosa. Tapi Mas, mencuri itu kan bang kan berdosa gitu. Kata siapa? Di pesantren lah gitu kan. Enggak ada yang mengatakan ngencing berdiri dosa. Hanya tidak sesuai dengan adab saja. Bisa Ini jadi ada mungkin adab karena terlihat tabu mungkin ini ya. iya, tabu mungkin. Ya saya aja kadang-kadang kalau di bandara atau anak tetap pakai Nah, kloset duduk itu ndak kuasa kita kan yang ini iya. yang berdiri itu. Memang. Ya tapi tergantung sih. Tergantung emak mana. biasa kan di meeting di situ. Insya Allah nggak dosa. Fajar tuh, fajar. Sila mungkin Bukan bisa untuk Pak. Bukan bisa untuk Pak. Fajar. Kamu ngencing berdiri apa duduk? Berdiri. tapi kalau di semak-semak itu kan duduk ya. Oh iya, duduk itu bang. Tapi enggak apa-apa lah kalau mau berdiri. Itu dia, itu harus diingat. Enggak dosa. Sama dengan ini nih. Mana itu katanya. Nah, salah satu ada bunyi hadis redaksinya begini. Orang yang setelah selesai buang air kecil, falyantur dzakarahu salata. Apa maksudnya itu, Dik? Diapakan? Apa nih? Dicuci. Falyantur tuh diginiin, diurut. Diurut 3 kali. Diurut enggak sama-sama? Dipicu, Din. Hah? Yes. Dipicu. Apakah orang yang enggak ngurut dosa? Tidak. Nah, itu gitu. Udah. Ya. Nah, justru orang yang ngurut bisa jadi dosa. Ya, Sultoni misalnya. Itu hadis riwayat siapa ini? Itu perlu clear itu interpretasinya tuh. Karena kan Sultoni itu kan niatnya 3 kali. Kok enak? Lanjutin sama dia. Oke. Tunggu udah mahasiswa semua ya. Oke, sudah bagus pertanyaannya. Enggak masalah itu, enggak masalah, Din. Oke, gimana? Udah ya? Mana, Bang? Sila mungkin sahabat yang ini di ruang virtual mungkin ada yang mau ditanya soal persoalan. Oh, masih ada yang nanya ya. Sila. Tanya ini Langsung buka pesertanya. mic. Oh, banyak. Halo, assalamualaikum. Salam. Salam. Sila. Oh iya Bang, ingin bertanya Bang. Sila. Siapa ini? Tanya dulu, Sila. Bang. Oh ya, kalau misalkan gini Bang, saya tuh pernah dengar cuman tidak tahu jawabannya Bang. Kalau misalkan gini Bang, ada seorang ulama mempunyai istri, terus si istrinya bilang gini Bang, si ulama sama kiainya tuh, sama suaminya tuh Bang, nggak boleh salaman sama perempuan, katanya dosa. Itu gimana Bang? Padahal kan ulama itu hanya kan orang biasanya kan ingin ngamri barokahnya gitu Bang. Itu Oke. gimana ya Bang? Oh, enggak masalah, salaman enggak masalah. Itu dalam bahasa fikih itu masih persoalan khilaf, jadi sebenarnya enggak masalah. Hanya saja begini. Ada sebagian ulama yang ini lagi-lagi ya, ini penting saya jelaskan juga. Tergantung karena sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah perempuan pada dasarnya ini tidak masuk dalam keagamaan murni, maksudnya tidak masuk ke dalam ritual atau apa. Ini hanya sistem interaksi sosial, itu penting. Konstruk sosial ya. Ini hanya sistem interaksi sosial. Yang pertama sifatnya pasti sangat lokal. Kebijakan-kebijakan ataupun hukum-hukum yang diproduksi juga sesuai dengan hal itu. Oke, misalnya dalam Al-Quran kan ada namanya pembahasan laki-laki dan perempuan, namanya laki-laki perempuan disuruh pakai jilbab, yang laki-laki dilarang pakai jilbab, gitu. Kecuali yang mau nyamar, namanya yang begitu ya.
Itu misalnya ada dalam Quran. Ya ada. Kayak memang Al-Quran itu bukan cuma sekadar kitab tentang ritual kan gitu saja Mas. Juga kitab sosial, juga kitab apa. Bahkan Al-Quran itu juga kitab tentang sejarah bagaimana susahnya Al-Quran untuk mengubah sistem perbudakan yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Buktinya apa? Buktinya tentang perbudakan masih ada dalam Quran. Seolah-olah Al-Quran ingin mengatakan begini, saya loh yang dibawa oleh Nabi, tidak bisa mengubah secara langsung struktur hukum itu, cuma bisa secara perlahan, kira-kira gitu. Nah, itu patut dipahami bahwa itu terkait dengan interaksi sosial. Dan interaksi sosial ini memiliki undang-undang yang terus dinamis. Nah, kemudian yang kedua, level kedua. Penjelasan kedua adalah bahwa manusia di dalam resepsi atau menerima ajaran-ajaran yang semacam ini ada dua kelompok. Yang pertama mereka yang mengatakan, yang menganggap bahwa persentuhan dengan perempuan itu lebih baik untuk tidak dilaksanakan. Karena apa? Pertama, karena mereka lebih didorong oleh sifat mujahadahnya, kira-kira begitu. Ya. Oleh keadaan mujahadahnya, keadaan spiritualnya yang untuk terus menuntut dia agar menjauhi sejauh mungkin hal-hal yang masuk dalam syubhat. Nah, oke. Syubhat bagi dia, lagi-lagi ukurannya. Syubhat bagi dia. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang lebih menganggap bahwa syubhat dia tidak syubhat bagi dia. Ya, tidak syubhat bagi dia karena dia melihat tidak ada kaitannya antara antara bersentuhan dengan perempuan dan kualitas spiritual orang. Sehingga kita mungkin ngelihat ya Habib Lutfi ya enggak keberatan, ya Gus Dur enggak keberatan untuk salaman dengan perempuan. Ya karena memang sudah beda tempatnya, posisinya beda. Tapi mana yang lebih baik di antara keduanya? Kedua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama-sama benar, sama-sama memiliki landasan. Yang mau salaman dengan perempuan yang memiliki landasan dengan asas kehati-hatian. Ini sama dengan kita dua mazhab yang beginian ini. Antara yang ulama yang bersentuh, yang membolehkan perempuan salaman dengan tidak. Itu sama kira-kira dengan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Sama, kedua-duanya memiliki premis yang sama, memiliki premis-premis ataupun undang-undang hukum yang sama, kaidah yang sama aja antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanafi begini, kedua-duanya sama-sama memiliki landasan yang kuat. Hanya saja Imam Syafi'i dikenal dengan ihtiyat, khususnya dalam bidang-bidang ritual. Kalau mazhab Imam Hanafi lebih cenderung lebih fleksibel ya. Jadi dua-duanya sama saja. Tidak ada yang lebih. Nah, yang salah adalah yang salah adalah mereka yang cuma menganggap bahwa orang yang benar adalah yang tidak salaman dan yang salah adalah yang salaman. Nah, ini yang salah. Kedua-duanya sama-sama benar, kedua-duanya sama-sama. Saling hargai privasi itu saya pikir penting. Pamannya jangan maksa ya kalau ada umpamanya perempuan tidak mau diajak salaman. Mesin tambang emas itu 20 liter itu habis karena gasnya mulai hidup full. Iya betul. Oke, sudah. Oh iya Bang, kalau misalkan gini Bang, berarti kan kalau salaman salaman sama kiai itu enggak apa-apa. Kalau misalkan di antara salah satunya itu kayak dilandasi ada nafsu Bang, karena aku pengen salaman sama beliau karena suka gitu Bang. Ya kalau sudah nafsuan ya salah Mas. Kalau sudah nafsuan itu problemnya. Ini nafsuan. Sama kiai pula kiai dulu. Kalau sudah nafsuan ya beda hukumnya ya di situ enak. Karena itu salaman itu harus dikembalikan pada asasnya. Dikembalikan pada nilai asasnya. Bahasa Arabnya salaman itu musafahah. Diperintah di Al-Quran itu. Nah ya. Musafahah itu nilai dasarnya adalah tasawuf. Tasawuf itu artinya kita
memberikan sesuatu, saling merelakan satu sama lain. Maknanya begitu kira-kira. Saling merelakan satu sama lain, makanya dia dianjurkan dilakukan pada saat bertemu dan pada saat berpisah. Ya, pada saat bertemu itu berarti memberikan sesuatu yang terbaik sehingga nanti dia akan pertemuan itu akan berisi hal-hal yang baik. Kemudian nanti salaman di akhir itu tasawuf juga. Karena nanti dia akan barangkali ada yang buruk juga ditutup dengan yang baik. Nah, di Indonesia ini bagus sekali. Dimaknai dengan salaman. Itu kan bagus sekali. Salaman itu selamat. Selamat di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, kira-kira begitulah. Jadi lebih baik pakai salaman saja ya, bukan musafahah. Biar enggak keudin-udinan yang sering pakai bahasa Arab. Oke. Jadi kalau nafsuan itu salah ya. Oke? Aman. Iya Bang, makasih Bang. Sila monggo yang lain di online maupun offline. Dan binafsuan. Sudah? Saya tutup dulu pengajian di sini Bang. Sepertinya Oke, sip. Kita para pesertanya mulai ngantuk ya. ini Kayak kata dia kopi dengar aja. Tidak ada kopinya kah? Awal Bang Oji berlawan. Ajis, open donasi Jis. Saya selesaikan dulu. Apa kalau teman-teman di situ masih Oke. pertanyaan, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan besok insya Allah di malam yang sama. Monggo. Al-Fatihah. Tumben banyak. Ini siapa-siapa ini? Orang mana ini? Siapa-siapa silahkan Udah. memperkenalkan diri.